Olahraga bela diri pencaksilat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pencaksilat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan silat sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran. Saat ini kita berada di Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Di desa inilah tempat pendekar-pendekar Bangka melestarikan silat tradisional Bangka atau silat kampung yang dikenal dengan silat bintit. Silat bintit ini sudah ada dari zaman dahulu dan terus berkembang dan dilestarikan serta dipertahankan keasliannya hingga saat ini. Dahulu juga silat bintit ini dipergunakan para pendekar untuk berjuang melawan penjajah. Keberadaannya Pak, alhamdulillah, artinya memang sebelumnya kita agak sulit mengembangkan silat kampung itu. Karena apa ya, bahasanya silat kampung itu non formal, artinya nggak ada di pendidikan sekolah Pak. Karena itu kita punya kendala besar, tapi alhamdulillah sampai saat ini kita perjuangkan sehingga muridnya udah mencapai ribuan Pak. Alhamdulillah sangat ya. Sekarang udah diterima silat kampung itu, malah kelihatannya memang udah mau diangkat ke permukaan. Upaya kita untuk tetap melestarikan ya, kita secara berusaha sekuat tenaga kita dari manapun arah rezeki kita harus bikin untuk sehingga murid kita bisa kita ajar dengan baik sehingga dari jurus dan langkahnya mengarahkan ke budaya, sehingga dengan itu setelah kita ajarkan dan terapkan mereka pun sangat tertarik. Proses untuk penerimaan murid baru itu ada pertanyaan juga dari guru sebagai penerimaan murid baru. Dia akan bertanya, ditanyanya terhadap murid baru itu, kamu belajar ke sini tujuannya untuk apa? Itu ditanyakan dulu. Artinya kalau memang ini tujuannya untuk ingin belajar, kemudian tidak mau cari jadi jago nanti kan, ya, berbuat kriminal dan lain-lain, maka ini diajarkan Pak dengan baik. Terus itu di situ ada lagi takleknya kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau seandainya nanti didengar oleh gurunya atau para sahabat-sahabat yang lain, kalau seandainya dia pun udah mengarahkan lain dari mata pelajaran itu, maka dia akan disangsikan untuk keluar dari perguruan. Gitu Pak. Setelah itu ya memang kita mengajarnya secara awal dari langkah 4 itu kan jurus. Habis jurus kemudian kita akan melatih mereka melalui bagaimana menggunakan senjata-senjata dari mulai pedang bahasanya kan, toya atau tembung, atau juga bahasanya besi cabang. Itu besi cabang itu yang ada di lambang IPSI kan. Habis itu terus kita akan membenahkan tentang pembawaan silatnya Pak. Karena silat itu ada bahasanya, silat itu ada 5 kata ya, bahasa hurufnya ada silat itu syariat itu S, kemudian I itu adalah iman, L itu adalah lembut, A agama, T takwa. Itu jadi artinya silat kampung itu dididik arahnya ke sana Pak, sehingga nanti kalau mereka udah ke sana amalannya udah tahu betul, insya Allah
murid-murid kita tidak akanlah berbuat onar. Harus pandailah membawa diri, jangan bersalah niat, sehingga dengan kita tidak salah niat, insya Allah suatu pekerjaan itu ada awal dan ada akhirnya. Maka awalnya kita memohon, tangan kita ditadahkan ke atas, itu kemudian mengharap, kemudian kita memohon dan meminta. Setelah kita menutup, kita langkah 4 juga, tapi tangan kita diadakan ke bawah. Di situ kita mengucapkan selawat Nabi, Pak, untuk menyelesaikan, karena selesai berguru ini kan semua atlet atau semua murid itu kan nggak ada satu kampung, Pak, jadi ada yang kemana-mana. Jadi kalau mereka berselawat seolah-olah mereka melihat kita mengajar. Nah, itu dengan keyakinan mereka itu, maka karomah barokah guru hadir dan ridha Allah pun sampai, maka dari kesulitan belajar tadi akan dibuka, lapang dadanya akan terang. Itu. Ya, alhamdulillah, Pak, kita setelah kita mendengar dari beberapa perjalanan kita di Bangka ini, dari awalnya kita memang udah sering mendengar dimanapun ada persilatan, di kampung-kampung mana memang ada persilatan. Kemudian setelah kita berjalan keliling, istilahnya paling tidak kita di Bangka, kita mendengar di sini ada perguruan PS Akik Bingkit. Yang dulu semula udah kita dengar dari kakek kita, itu ini perguruannya PS Akik Bingkit, yang dibilang mereka itu adalah kalimah berjalan. Di situ isinya kita yang kemarin kita belum tahu, akhirnya kita tahu karena di situ apa? Itu isinya kita cari di dalam silat itu memang secara lahiriahnya ada beberapa hal dari jurus dan juga langkah-langkah. Kemudian di situ rupanya ada lebih daripada langkah-langkah dan jurus itu masih ada isi daripada silat ini. Maka di situ akhirnya kita timbul dalam hati kita bahwa ini yang harus kita ikuti sampai sekarang. Kita di situ diajar dan dilatih yang tadinya kita belum tahu masalah dari jurus 1, 2 dan sampai 9. Akhirnya kita dilatih dan juga diajar di situ. Akhirnya kita sampai belajar langkah 4, ada langkah pedang, ada langkah tembung, sampai juga langkah besi cabang. Akhirnya kita yang tadinya kita belum ngerti bisa ngerti, dan tadinya kita belum dapat bisa dapat, Pak. Alhamdulillah. Silat kampung itu tadi, Pak, memang dimanapun mereka silat kampung yang dikatakan khas Bangka ya. Dari Bangka itu dimanapun mereka atraksi atau pernah kita lihat itu berawal dari langkah 4, Pak. Langkah 4 itu artinya ada 4 sudut. Sudut 1, 2, 3 dan 4, terus langkah 3, terus itu langkah tunggu, langkah 3 itu terus langkah maju, itu ada 7 gerakan ke depan, terus mundur lagi ke belakang. Itu silat kampung. Patahkan. Iya. Kita buat balas, Pak, supaya lembut nggak bisa patahkan. Kita angkat di sini, kita matikan di sini. Nah, jatuhkan dulu. Ini 3, pas. Lihat. Tetap udah lewat. Ya, Pak. Nah, ini kan patah, Pak. Supaya nggak patah, lihat, kita ngambil. Iya. Sini. Ya, patah. Beda lagi, Pak. Ya. Ya. Kita kalau masih banyak kita harus gini. Sini, Pak, pegang. Nih. Kemana kita harus lempar? Saya mengharap sangat kepada sumber-sumber yang lain untuk bisa mengangkat silat kampung itu dikenal oleh dunia. Kita berusaha bagaimana sehingga dunia tidak menyepelekan silat kampung, karena silat kampung sebenarnya
manfaatnya sangat besar juga Pak. Karena di zaman penjajahan sebenarnya Silat Kampung ikut berjuang di situ untuk negara, nusa bangsa dan agama kita. Mereka betul-betul berjuang di situ melalui silat-silat kampung. Silat Bintit merupakan silat kampung asli Bangka yang syarat akan nilai-nilai leluhur peninggalan nenek moyang kita. Sudah seharusnya masyarakat mengenal kekayaan adat dan budaya yang ada di sekitarnya sebagai jati diri.